Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 1. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini pertempuran di aula kuno telah berhenti. Hal ini disebabkan oleh bujukan dari Hong Zhong dan juga wanita yang menjadi pimpinan dari dinasti Youguan. Namun untuk saat ini, Lindong tidak yakin dia bisa membersihkan masalah ini sepenuhnya dengan Shikun dan juga yang lainnya. Karena di masa depan nanti, Lindong percaya bahwa Shikun dan juga para anggota dari dinasti Moyan, mereka akan menuntut balas atas insiden hari ini. Hong Zhong yang mencoba membujuk Lindong untuk bergabung dengannya, namun Lindong menolaknya. Kali ini Hong Zhong merasa menyesal dan dia berkata dengan lirih, "Sayang sekali, aku tidak bisa mendapatkan Lindong di sisiku." Sedangkan wanita yang menjadi pimpinan dari dinasti Youguan, dia pun juga berkomentar dengan lirih, "Lindong, orang itu nampaknya tidak peduli dengan kita para pimpinan dari dinasti tingkat tinggi. Karena permasalahan di tempat ini telah selesai." Lindong pun berbalik badan dan dia akan segera keluar dari aula kuno. Sambil mengangkat tangannya, Lindong pun mengatakan pada semuanya, "Selamat tinggal. Ketika harta karun kuno dibuka, maka aku akan datang kembali." Dimana pada saat ini Shikun yang masih tidak menerima kekalahannya dari Lindong, dia pun menahan emosinya dan berniat untuk balas dendam suatu hari nanti. Namun sebelum Lindong melangkahkan kaki dari pintu keluar, dia pada saat ini menoleh pada semua orang. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Oh ya, semuanya, aku masih memiliki pertanyaan tambahan untuk kalian semua. Apakah saat ini aku masih memiliki kualifikasi untuk memiliki kunci rahasia kuno ini?" Semua orang yang mendengar pertanyaan dari Lindong itu, tidak ada seorang pun yang berani menjawabnya, karena mereka semua tahu jika kekuatan mereka tidak akan bisa melawan kekuatan dari Lindong. Mereka pun bertingkah aneh dan berkata dalam hati, siapa yang berani mengambilnya? Insiden di dalam aula kuno ini hanya dalam setengah hari saja, beritanya telah menyebar kemana-mana. Dan dalam sekejap, berita itu menjadi viral seperti badai yang menyapu perumahan warga. Sambil melihat Lindong, Mas Yoyin pada saat ini tersenyum dan dia berkata, "Sepertinya aku tidak perlu menulis surat kabar ini lagi, karena semua orang sudah tahu tentang kekuatan dari Lindong. Di masa depan nanti, nama Lindong pasti akan bergema di seluruh tempat ini." Setelah meninggalkan aula kuno, pada saat ini Lindong bersama dengan Lin Yan, dia menuju tempat penginapan untuk beristirahat. Di dalam ruang kamarnya, tiba-tiba Lindong terjatuh karena dia lemas. Dengan raut wajah yang memelas, Lindong pun mengatakan, "Sialan, tampaknya konsumsi energi menggunakan kekuatan fusi semacam itu sangat besar. Hal ini benar-benar menguras energiku. Aku menjadi lemah seperti ini. Jika saja aku berada di tahap nirwana, maka siswan itu, dia pasti bukan lawanku lagi." Sambil melirik ke arah Lindong, Xiaodio pada saat ini mengatakan, "Lindong, tapi kau jangan lupa, dan kau juga harus berhati-hati. Orang yang bernama Shikun itu, dia bukan orang yang bisa kau remehkan. Dan aku merasa dia adalah orang yang sangat licik. Bahkan Xiaoyan saja hanya bisa bertarung seimbang dengannya. Dan kupikir dia pada saat ini sudah memenuhi syarat untuk mencoba kesengsaraan nirwana kedua." Memikirkan hal itu saja, Xiaoyan pasti tidak akan bisa menjadi lawannya jika Shikun itu benar-benar memasuki tahap nirwana level 2. Mendengar ucapan dari Xiaodio, tatapan mata dari Lindong pada saat ini menajam. Dan dia kemudian berkata, "Setelah memasuki ruang harta karun kuno, selama aku bisa menembus tahap nirwana level 1, maka aku akan bisa bersaing dengan Shikun itu." Cerita kemudian berpindah ke sebuah menara yang tinggi di tempat tanah kuno ini. Di sana ada seorang pemuda berbaju putih dengan jubah berwarna hijau. Pemuda itu pada saat ini mengatakan, "Ini lucu sekali. Seorang pria muda dari dinasti rendahan bisa memaksa dinasti Moyan menjadi berantakan seperti ini. Lindong, dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan." Junior dari pemuda itu kemudian mengatakan, "Kakak, kali ini harta rahasia kuno itu kita tidak bisa ketinggalan." Dan pada saat itu tiba, siapapun yang melihatnya,
maka bisa mendapatkan harta karun kuno itu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang baru saja muncul. Dia pun kemudian mengatakan, orang-orang dari dinasti Moyan itu, apakah kita harus merekrut mereka supaya kita bisa bekerja sama dengannya dalam mendapatkan harta karun kuno ini? Pemuda yang merupakan kakak senior itu kemudian menjawabnya, dinasti-dinasti itu hanya pimpinan mereka saja yang memiliki kemampuan, sedangkan anak buah mereka semuanya hanyalah sekumpulan sampah, dan kita tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Dan tiba-tiba saja muncullah seorang wanita dengan bokong yang sangat semok. Wanita ini kemudian berkata, "Hei Xiao Bai, sudah lama aku tidak melihatmu. Namun nada bicaramu semakin arogan saja." Pemuda berbaju putih yang diketahui bahwa namanya adalah Xiao Bai itu, setelah mendengar suara dari seorang wanita yang muncul di belakangnya, dia pun menjadi sangat kaget. Xiao Bai pun menoleh dan dia mengatakan, "Hei, aku tidak berharap bahwa bahkan kamu juga akan datang ke sini. Apakah kamu juga tertarik dengan harta rahasia kuno itu?" Yang ternyata wanita yang berbicara itu adalah Mu Hongling dengan mata ungu dan senyum yang sangat menggoda. Mu Hongling pada saat ini mengatakan, "Kamu tidak perlu khawatir, aku datang bukan untuk itu. Mungkin saat ini semua orang memang sedang sibuk untuk memperebutkan harta karun kuno itu. Namun aku tidak memiliki waktu untuk berurusan dengan harta itu. Dan kali ini kedatanganku adalah untuk harta berikutnya." Dengan tatapan mata yang tajam, Mu Hongling pun mengatakan, "Lindong, dia adalah tujuanku." Xiao Bai yang mendengar bahwa Mu Hongling pada saat ini telah menargetkan Lindong, dia pun tersenyum dan mengatakan, "Hei, apakah itu benar-benar bocah Lindong itu? Dan kamu benar-benar menargetkannya. Dia pasti kurang beruntung saat ini karena telah menjadi targetmu." Dan sesaat kemudian, Mu Hongling pun berkata pada Xiao Bai, "Namun aku datang ke sini juga untuk menyampaikan sebuah pesan padamu. Dikatakan bahwa ada orang dari wilayah barat daya. Mereka pada saat ini sepertinya juga akan datang ke tempat ini. Dan mereka juga akan memperebutkan harta karun kuno itu. Ini benar-benar akan menjadi beberapa masalah untuk kita. Aku merasa bahwa sepertinya dia juga cukup memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar peringkat Nirwana." Mata dari Xiao Bai kemudian menajam dan dia menjawab perkataan dari Mu Hongling. "Menarik sekali, tapi ini bukan wilayah barat daya. Ini adalah wilayah barat laut kita. Aku tidak peduli seberapa kuatnya dia. Ketika dia datang ke tempat ini, maka dia juga harus sedikit menahan diri." Cerita kemudian berlalu 6 hari kemudian. Lindong yang telah memulihkan tenaganya di dalam penginapan, dia pun pada saat ini keluar dari pelatihannya. Dan Lindong membuka pintunya lebar-lebar sambil mengatakan, "Akhirnya hari ini datang juga." Pada saat Lindong membuka pintu itu, dia langsung melihat Xiaoyan yang pada saat ini sedang melatih kemampuan tongkatnya. Xiaoyan benar-benar berlatih dengan sangat keras. Ketika mengetahui Lindong sudah keluar dari ruangannya, Xiaoyan pun menghentikan latihannya. Dia pun melihat ke arah Lindong sambil tersenyum. Kemudian Xiaoyan berkata, "Kakak Lindong." Melihat Xiaoyan yang penuh dengan keringat, Lindong pada saat ini tersenyum dan dia mengatakan, "Xiaoyan, kamu benar-benar seorang kultivator sejati. Sepanjang hari ini kamu terus berlatih ya." Dan tidak lama kemudian, Lindong pun segera mengajak Xiaoyan untuk meninggalkan tempat ini karena hari ini ruang harta karun kuno akan segera dibuka. Cerita kemudian berpindah ke tengah-tengah kuil kuno. Di sana ada altar yang sangat besar yang merupakan tempat untuk teleportasi ke dalam harta karun kuno itu. 4 orang yang memiliki kunci rahasia kuno pada saat ini telah berkumpul di altar kuno itu karena mereka telah bersiap untuk membuka ruang dari harta karun kuno. Orang-orang yang melihat kemunculan Lindong, mereka pun kemudian pada saat ini mengatakan, "Apakah itu Lindong? Dia ternyata masih sangat muda." Dan orang itu berhasil membuat dinasti Moyan menanggung rasa malu yang tidak bisa mereka lupakan. Lindong yang telah berada di altar kuno dan dia didampingi oleh Xiaoyan pada saat ini melihat ke sekelilingnya
Dan Lindong berkata dalam hati, aku merasa bahwa kunci rahasia ini sepertinya tidak memiliki banyak manfaat lagi. Dan tiba-tiba saja, pemuda yang bernama Hong Zong, dia pun melihat Lindong dan mengatakan, hehe, Saudara Lindong, sekarang kita berempat yang telah memiliki kunci rahasia kuno sudah berkumpul di tempat ini. Maka dari itu, mari kita buka ruang harta karun kuno itu. Karena siapapun yang telah datang ke tempat ini pasti sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam sana. Si Kun yang masih emosi dengan Lindong, dia pun melihatnya dengan penuh kemarahan kemudian mengatakan, Lindong, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari ruang rahasia kuno itu hidup-hidup. Dengan tatapan mata dan senyum sinisnya, Lindong pun menjawab perkataan dari Si Kun. Aku sebenarnya juga memiliki ide seperti itu. Karena aku juga tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup dari ruang rahasia kuno. Karena tidak mau ketegangan terjadi lagi. Pada saat ini Hong Zong kemudian berteriak, ayo kita mulai. Ketika 4 orang yang telah menjadi pemilik kunci rahasia kuno pada saat ini telah berkumpul di altar kuno dan mereka mengaktifkan kunci itu, tidak lama kemudian gelombang cahaya memancar dan keluar menutupi seluruh altar ini. Segel kuno pun juga langsung terbentuk dan tidak lama kemudian seberkas cahaya yang sangat besar langsung melesat dan menuju ke langit. Sinar cahaya itu pun bertabrakan dengan ruang hampa dan kemudian berubah menjadi pintu cahaya kuno yang sangat besar. Pintu itu pun pada saat ini terbuka dan pintu itu adalah gerbang untuk menuju ke ruang harta karun rahasia kuno. Setelah gerbang raksasa kuno terbuka, seluruh kota dipenuhi dengan sorakan yang sangat keras. Semua orang kemudian mengaktifkan energi yuan di tubuh mereka dan mereka pun melesat secara bersama-sama untuk memasuki gerbang kuno itu. Orang-orang yang memasuki gerbang kuno nampak seperti sebuah kembang api yang telah dinyalakan. Mereka pun melesat ke langit dengan cahaya emas yang berhamburan dari segala arah dan menuju sebuah titik pusat tertentu. Namun Lindong sendiri, dia tidak segera bergegas memasuki gerbang kuno itu karena Lindong masih melihat-lihat situasi. Tidak lama kemudian, Lindong juga mengaktifkan energi yuan di tubuhnya. Dan kini, Lindong serta Xiaoyan, dia juga akan bergabung dengan kerumunan yang lainnya dan mereka berdua juga akan segera memasuki gerbang raksasa kuno. Kemudian kekuatan lain yang juga sangat tirani secara tiba-tiba muncul dari segala arah karena tidak mau ketinggalan harta karun kuno. Pada saat ini Lindong serta Xiaoyan, mereka dengan terburu-buru membungkus tubuh mereka menggunakan energi yuan untuk menghindari masalah yang tidak terduga. Pada saat melewati gerbang kuno itu, setelah sekitar 30 detik, pada saat ini mereka semua yang telah memasuki gerbang kuno telah sampai di tujuan mereka, yaitu sebuah ruang kehampaan. Di dalam ruang kehampaan itu, terdapat banyak batu yang sangat besar dan melayang di mana-mana. Dan tiba-tiba saja Lindong bersama dengan Xiaoyan pada saat ini muncul di tempat itu. Dan tempat ini terlihat seperti sebuah gurun pasir yang sangat luas dengan bebatuan besar yang melayang di mana-mana. Tatapan mata Lindong dan juga Xiaoyan nampak sangat terkejut. Kemudian Lindong pada saat ini berkata, apakah ini adalah ruang rahasia kuno? Xiaodo yang juga melihat ruangan ini, dia pun berkomentar, ruang rahasia kuno ini benar-benar sudah sangat bobrok. Mungkin dalam 100 tahun lagi, tempat ini kemungkinan akan lenyap. Dan tidak lama kemudian, ada sebuah tangan yang pada saat ini tersedot oleh sebuah energi hitam yang muncul di tempat itu. Dan orang yang tersedot itu, dia pun berteriak-teriak. Hal ini membuat Lindong seketika menoleh padanya. Raut wajah dari Lindong benar-benar sangat terkejut. Dia kemudian berkata dalam hati, kenapa situasinya seperti ini? Ruang harta karun kuno ini terdapat bahaya di mana-mana. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya bahaya apa yang telah disebutkan oleh Lindong ini? Dan sebenarnya energi hitam apa yang telah menyedot seseorang masuk ke dalamnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kita lanjut bahas spoiler Udong Gyankun Season 7 episode 2. Kita langsung masuk ke pembahasan. Setelah
memasuki ruang rahasia kuno. Lindong pun pada saat ini dibuat terkejut karena ada sebuah tangan dan juga teriakan minta tolong. Lindong pun melihat pada orang yang berteriak itu dan dia mengatakan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa ini sebenarnya? Itu benar-benar daya tarik yang sangat mengerikan. Karena pada saat ini, orang-orang yang berteriak-teriak tadi telah tersedot ke dalam sebuah energi tertentu. Xiao Diao yang melihat hal itu pun, dia juga terlihat sangat panik. Dan Xiao Diao kemudian mengatakan, Lindong, hati-hati, itu adalah lorong pemisah ruang dan waktu. Jika sampai tertarik ke dalamnya dan kamu memasuki ruang itu, maka tubuhmu akan dipelintir menjadi sebuah ketiadaan. Dan bahkan tulang-tulangmu juga akan langsung lenyap. Dimana pada saat ini, orang-orang yang telah terjebak di dalam lorong pemisahan ruang dan waktu, mereka berteriak-teriak kesakitan. Dan mereka tidak bisa meloloskan diri dari tempat itu karena energi hitam yang menyedot tubuh mereka benar-benar sangat kuat dan mengerikan. Sambil melihat lorong pemisahan ruang dan waktu, Xiao Diao masih saja mengatakan bahwa orang-orang yang masuk ke dalamnya mereka telah dikirim secara acak. Mata Lindong kemudian tiba-tiba menajam dan saat ini Lindong mengatakan, aku takut di babak ini saja akan banyak orang yang kehilangan nyawa mereka. Meskipun telah melihat penampakan yang sangat mengerikan di depan matanya, Lindong masih tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia pada saat ini mengajak Xiao Yan serta Xiao Diao untuk segera pergi dan berburu harta karun kuno itu. Yang pada akhirnya, rombongan Lindong telah menyusuri tempat ini sekitar selama setengah jam. Dan tidak lama kemudian, Lindong melihat sebuah sosok yang berada di tengah-tengah gurun pasir. Lindong pun mengatakan, hei, lihatlah, ada sesuatu di tengah-tengah gurun pasir itu. Mari kita ke sana dan melihatnya. Dan setelah dekat, ternyata sosok itu adalah sebuah kerangka manusia. Lindong pun menjadi kaget dan dia mengatakan, ternyata itu hanyalah sebuah kerangka. Sambil melihat kerangka manusia itu, Xiao Diao pada saat ini mengatakan pada Lindong, kerangka ini adalah kerangka dari orang yang telah gagal melewati kesengsaraan nirwana. Dan aku pikir tampaknya dia setidaknya akan melampaui kesengsaraan nirwana yang keenam. Mendengar perkataan dari Xiao Diao itu, Lindong benar-benar sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa orang ini mati karena gagal melewati kesengsaraan nirwana yang keenam. Dan kemudian Xiao Diao masih melanjutkan kata-katanya, Lindong, gurun pasir ini juga tercipta karena dia. Sepertinya dia telah gagal untuk memadamkan api nirwana di dalam tubuhnya. Kemudian hal itu menyebabkan api nirwananya keluar dari dalam tubuh. Dan dalam jarak 1000 mil, semuanya telah terbakar. Seluruh kehidupan di tempat ini juga telah menghilang karena api dari kesengsaraan nirwana ke-6 itu telah merubah mereka semua menjadi debu. Karena sangat penasaran, Lindong pada akhirnya menyentuh kerangka itu. Di dalam hati, Lindong mengatakan, tampaknya jimat leluhur dapat membaca semua informasi yang ada di dalam kerangka ini. Dan tiba-tiba saja, kerangka yang disentuh oleh Lindong pada saat ini berubah menjadi debu. Lindong menatap tajam ke arah kerangka manusia itu. Dan dia pada saat ini mengatakan, orang ini benar-benar seorang nirwana yang sangat kuat. Namun nasib buruk telah menimpa dirinya. Bahkan jika dia berada di tahap nirwana level kelima, namun di tempat ini masih sangat sulit untuk menahan erosi dari waktu. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul sebuah pil yang berwarna keemasan. Lindong lalu mengatakan, hah? Apa ini? Dan kini, dari belakang Lindong muncul seseorang yang misterius. Orang itu lalu mengatakan, itu adalah peninggalan tubuh emas. Xiao Yan kemudian menoleh pada orang yang berbicara itu. Karena pada saat ini, orang yang tiba-tiba berbicara adalah orang yang tidak mereka kenal. Dan pada saat ini, Lindong pun menoleh pada orang yang berbicara di belakangnya, di mana orang yang berbicara itu adalah seorang pemuda dengan rambut putih serta baju berwarna hitam yang compang-camping. Lindong kemudian mengatakan, kamu itu siapa? Karena Lindong selama berada di tanah kuno ini, sama sekali dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Pemuda berambut putih gondrong dan juga dengan baju yang compang-camping itu, dia kemudian tersenyum pada Lindong dan mengatakan, bocah, keberuntunganmu ternyata tidak buruk ya. Benda itu adalah peninggalan dari seorang nirwana, dan itu
adalah esensinya. Jika kamu dapat menyempurnakan, kemudian menyerap benda itu, maka kamu akan dapat mencapai efek penguatan yang luar biasa. Benda itu adalah benda yang sangat langka. Namun sayang, kamu adalah orang yang pertama kali menemukannya. Sambil melihat pada orang itu, Lindong pada saat ini bertanya, apakah kamu juga tertarik dengan peninggalan emas ini? Di sisi lain, Xiaoyan sudah menunjukkan ototnya. Dia sudah bersiap jika sewaktu-waktu akan terjadi pertarungan. Dan pemuda misterius itu, dia menatap tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, jika aku mengatakan sesuatu dan aku menginginkan benda itu, apakah kamu akan memberikannya padaku? Lindong pun tidak menjawabnya. Namun dia pada saat ini hanya mengangkat tangan saja. Dan di dalam hati, Lindong mengatakan, bagaimana itu bisa terjadi? Benda ini, orang pertama yang menemukan adalah diriku. Dan tidak lama kemudian, pemuda itu berkata pada Lindong, namun kau tidak perlu khawatir, meskipun peninggalan tubuh emas itu tidak terlalu buruk, tapi di mataku, itu bukanlah sesuatu yang harus aku dapatkan. Jika kulihat-lihat, sepertinya kamu berasal dari dinasti tingkat rendah, namun kau bisa pergi sejauh ini di medan perang kuno. Aku merasa bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan, namun untuk saat ini, kemampuan saja tidak cukup, dan kamu belum masuk dalam kualifikasi daftar peringkat nirwana. Lindong yang bingung pun pada saat ini melongo dan dia bertanya, apa itu daftar peringkat nirwana? Dan pemuda berambut putih pada saat ini menjelaskan pada Lindong, bocah, kamu harus tahu ya, jika kamu ingin memasuki pertempuran besar dalam perang 100 kekaisaran ini, maka kamu harus memiliki peringkat nirwana, karena itu akan menjadi kualifikasi tingkat dasar. Dan pada saat ini, tentu saja dirimu itu tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pertempuran besar dalam perang 100 kekaisaran. Dan kau harus tahu, bahkan Shikun dari dinasti Moyan, dia juga tidak memiliki kualifikasi ini. Mendengar penjelasan dari pemuda misterius itu, tiba-tiba saja mata dari Lindong pun menajam dan dia berkata dalam hati, mungkinkah orang ini telah memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar peringkat nirwana? Dan kekuatannya saat ini, apakah dia telah mencapai keadaan dalam tahap nirwana level kedua? Aku tidak menyangka, ternyata perang 100 kekaisaran ini memiliki persyaratan seperti itu. Tidak lama kemudian, Lindong pun memberikan hormat dan dia pada saat ini berkata, terima kasih Tuan, karena Anda telah memberiku informasi seperti ini. Pemuda misterius itu kemudian mengangkat tangan dan dia berkata pada Lindong, tidak perlu, karena aku hanya ingin kau tahu saja, di tempat ini, kesenjangan antara dirimu dengan para jenius itu terlalu jauh. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun menjawabnya, memang saat ini kesenjanganku terlalu jauh. Namun aku tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Jika di dalam hidup ini aku memiliki sebuah ketakutan, maka mungkin saja aku hanya akan hidup dalam keadaan biasa-biasa saja. Pemuda yang tampak meremehkan Lindong itu, dia pun pada saat ini mengkorek kupingnya sambil mengatakan, kamu terlalu banyak memiliki harapan. Dan aku sudah sangat sering mendengar orang-orang mengatakan hal seperti itu. Namun pada akhirnya mereka tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tidak lama kemudian, pemuda misterius itu berbalik badan dan dia berkata pada Lindong, namaku adalah Yansen dan sampai jumpa lagi. Jika suatu hari nanti kita bertemu lagi dalam perebutan sebuah harta, maka aku tidak akan mengalah padamu. Dan keberuntungan yang kau miliki pada saat ini, mungkin suatu hari nanti, jika kau bertemu lagi denganku, keberuntungan itu akan menghilang. Pada saat ini aku berharap bahwa kamu akan bisa meningkatkan kekuatanmu. Dan jika kita bertemu lagi nanti, maka kamu tidak boleh mengecewakanku. Setelah mengatakan hal itu, pemuda misterius yang telah diketahui bahwa namanya itu adalah Yansen, dia pun segera menghilang dari hadapan Lindong. Dan kini, sambil menatap Yansen, Lindong pun tersenyum. Orang itu benar-benar sombong. Sepertinya aku harus mencapai tahap nirwana secepat mungkin. Perasaan diremehkan seperti ini benar-benar sangat menyakitkan. Karena ucapan dari Yansen yang telah meremehkan Lindong, hal ini telah membakar semangat Lindong untuk segera melakukan terobosan. Lindong pun berkata pada Xiaoyan dan juga Xiaodiao, ayo saudara-saudaraku, saatnya kita bersiap-siap
untuk pergi dari tempat ini dan mencari tempat untuk melakukan sebuah terobosan ke tingkat nirwana. Xiaodio pun menimpali perkataan dari Lindong. Apakah kau tahu di mana tempat ini yang memiliki banyak pil nirwana supaya kamu bisa mengonsumsinya? Lindong, Xiaoyan, dan Xiaodiao dia pada saat itu terbang di antara kerumunan banyak orang. Sambil terbang itu, Lindong pun mengatakan, pada saat ini, aku telah mendapatkan beberapa informasi yang tersembunyi dari tulang mayat kuno itu. Kita harus terus berlanjut pergi, dan kita akan segera dapat melihat di mana banyak pil nirwana di tempat itu. Karena pada saat ini, orang-orang yang memperebutkan harta karun kuno, mereka semua telah bertarung dan membunuh satu sama lain. Namun Lindong tidak ingin terlibat dalam pertarungan itu. Dirinya pada saat ini terus terbang untuk mencari lokasi yang terdapat pil nirwana sesuai dengan informasi yang telah dia dapatkan dari mayat kuno yang telah hancur. Tidak lama kemudian, Lindong turun di suatu tempat. Dia kemudian mengatakan, di sini tempatnya. Dalam sekejap, raut wajah dari Xiaodiao, Lindong, dan juga Xiaoyan sendiri terlihat sangat terkejut karena ternyata tempat itu adalah mirip seperti sebuah sungai, namun dengan warna merah yang seperti air mengalir dari atas batu. Lindong kemudian mengatakan, tempat ini adalah informasi yang aku dapatkan dari kerangka kuno itu, dan ini adalah sungai nirwana. Karena sejatinya benda merah yang mirip dengan air yang mengalir itu bukanlah sebuah air, tapi itu adalah pil nirwana dalam jumlah yang sangat banyak. Maka dari itu, tempat ini dinamakan sebagai sungai nirwana. Xiaodio yang melihat hal ini, dia kemudian tertawa dan mengatakan, wow, menggunakan pil nirwana dan dibuat menjadi sungai seperti ini, sungguh karya yang sangat luar biasa. Dan Lindong kini menimpali, bahkan sampai mati pun kemungkinan aku tidak akan bisa menyerap jutaan pil nirwana ini. Benar-benar pemandangan yang sangat menakjubkan. Karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan ingin segera melakukan terobosan, pada saat ini Lindong terlihat sangat bersemangat. Dia pun segera berlari dan berkata pada Xiaodio serta Xiaoyan, ayo cepat, kita menuju ke tempat itu. Dan tiba-tiba saja, sebuah sosok pada saat ini melesat dengan cepat dan keluar dari dalam sungai pil nirwana. Hal ini sontak membuat Lindong segera berhenti karena dia sangat kaget dengan kemunculan sosok ini. Dan tidak lama kemudian, sosok misterius yang sangat mengerikan yang telah keluar dari dalam sungai nirwana, dia pun telah memegang tombak dan akan segera menusuk Lindong. Hal ini membuat Lindong sangat waspada, dan tiba-tiba saja Xiaoyan pun maju untuk melindungi Lindong. Dia segera mengeluarkan tongkatnya dan memukul sosok misterius aneh yang akan menyerang Lindong itu. Pukulan dari Xiaoyan membuat sosok misterius itu terlihat sangat kesakitan dan dia gagal untuk menyerang Lindong. Xiaodio yang melihat hal ini, kemudian dia mengatakan itu adalah sebuah mayat karena sosok misterius itu sebenarnya adalah manusia yang telah mati karena mereka menyeburkan dirinya ke dalam sungai pil nirwana. Tubuh mereka telah berwarna merah darah, dan akibat pukulan dari Xiaoyan, tubuh mayat nirwana ini seketika langsung pecah. Lindong yang masih tidak paham, dia pun pada saat ini berkata pada Xiaodiao, hah? Mayat dari sungai nirwana, kenapa itu bisa terjadi? Xiaodio kemudian menjelaskan, sebenarnya orang-orang itu adalah orang yang tercebur ke dalam sungai nirwana ini. Mereka telah mati dan mayatnya mengalami perubahan yang besar di dalam sungai nirwana. Secara bertahap, mayat mereka itu akan mengalami evolusi dan mereka akan menjadi makhluk yang tidak memiliki pikiran. Ibaratnya makhluk itu pada saat ini adalah sebuah boneka, dan aku tidak tahu berapa banyak makhluk seperti ini yang ada di dalam sungai nirwana. Lindong, jika kamu ingin menyerap energi nirwana dari tempat ini, aku khawatir itu akan sangat sulit dilakukan karena energi nirwana di sungai ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika dirimu pada saat ini menggunakan batu simbol pelahap, sepertinya hal itu masih cukup merepotkan untuk menyerapnya. Sambil tersenyum dan melihat ke arah sungai nirwana, pada saat ini Lindong mengatakan, sungai nirwana ini adalah sebuah mahakarya yang tersembunyi yang telah ditinggalkan oleh beberapa sekte kuno. Susunan di sana dapat benar-benar mencairkan ki dari nirwana. Pada saat yang sama, hal itu juga dapat mencegah penyerangan dari mayat-mayat roh nirwana itu. Apa yang dikatakan Lindong itu adalah berdasarkan informasi yang telah dia dapatkan
dari mayat kuno yang sebelumnya dia temui. Dan kini, Lindong tetap akan memasuki sungai Nirwana. Xiaoda yang melihat hal itu, dia pun mengatakan, "Lindong, sepertinya kamu mendapatkan banyak informasi dari kerangka mayat kuno itu ya." Dan kini, Lindong akan memasuki altar yang berada di atas batu yang melayang di sungai Nirwana itu. Karena di sana adalah tempat yang aman dan mayat-mayat Nirwana tidak akan pernah menuju tempat itu. Lindong kemudian berkata pada Xiaodiao, selama formasi tersembunyi dari platform pelatihan ini diaktifkan, maka perlindungan yang kuat akan bisa dibentuk. Dan tempat ini secara khusus telah disiapkan oleh sekte-sekte kuno untuk melatih dan juga menumbuhkan kekuatan dari para murid-muridnya. Dan tiba-tiba saja, di belakang Lindong pada saat ini telah muncul sekelompok orang. Xiaodiao yang mengetahui hal itu, dia pun tersenyum dan berkata pada Lindong, "Tapi sebelum kau melakukan itu, sepertinya saat ini ada beberapa masalah yang harus kau selesaikan." Lindong pun melirik pada sekelompok orang yang telah muncul di belakangnya. Dan kini, seorang pemuda berambut coklat dengan ikat kepala yang sangat aneh, dia berteriak, "Hei, tempat ini adalah tempat dari dinasti Elangku. Aku memberi kalian waktu 10 detik untuk meninggalkan tempat itu. Dan kalian cari tempat lain saja." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa pemuda yang berasal dari dinasti Lang ini? Kenapa dia tiba-tiba saja ingin menyerobot tempat yang telah ditemukan oleh Lindong? Dan apakah ini akan menjadi sebuah pertarungan antara pemuda itu dengan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 3. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini, Lindong serta Xiaoyan yang sudah sampai di sungai Pil Nirwana, mereka pun akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kekuatan mereka berdua. Karena sungai Pil Nirwana itu sangat berbahaya dan terdapat mayat-mayat yang bisa menyerang kapanpun. Lindong yang mendapatkan informasi tentang tempat pelatihan yang aman. Dia pada saat ini telah melihat platform pelatihan kuno yang terdapat di atas sungai Pil Nirwana itu, di mana tempat itu sendiri ketika pelindungnya telah diaktifkan, maka mayat-mayat yang telah mati di sungai Pil Nirwana tidak akan bisa menyerang mereka. Namun pada saat Lindong serta Xiaoyan memasuki platform pelatihan kuno itu, tiba-tiba saja muncul lebih dari selusin orang di tebing dekat sungai Pil Nirwana itu. Tatapan mereka semua ke arah Lindong menunjukkan tatapan yang sangat marah, karena Lindong dan juga Xiaoyan telah memasuki platform pelatihan tersebut. Seorang pemuda yang diduga pimpinan dari kelompok ini pun kemudian menatap Lindong dan dia berteriak, "Hei, kalian, tempat itu adalah milik dari dinasti Elangku. Aku beri kalian waktu 10 detik dan cepatlah pergi dari tempat itu, kemudian cari tempat yang lain saja." Lindong pun tidak menanggapi perkataan dari pemuda itu. Dia hanya menatap bingung kepada sang pemuda. Kenapa tiba-tiba saja dia yang baru datang malah mengusir Lindong, padahal tempat ini bukan milik siapapun. Sambil terus melihat ke arah Lindong, pemuda dengan ikat kepala yang aneh itu pun kemudian mengatakan, "Hei, aku tahu siapa dirimu. Ternyata kau adalah Lindong, pemuda yang viral itu ya. Kamu dapat menemukan tempat ini. Pasti kamu memiliki beberapa kemampuan dan kamu pasti sudah sangat bersabar untuk menemukan tempat ini. Tapi asal kau tahu saja, tanah dan platform pelatihan ini telah ditempati oleh dinasti Elangku. Maka dirimu carilah tempat yang lain saja." Pemuda berambut coklat dengan ikat kepala yang aneh itu, dia bernama Wang Kai dan dia merupakan pimpinan dari dinasti Elang. Sambil melihat ke arah Wang Kai, Lindong pun menjawabnya, "Hei, apa kau tidak mengerti sebuah prinsip? Siapa yang datang pertama kali, dialah yang berhak menempati tempat ini." Dengan tatapan mata yang meremehkan, Wang Kai pun menjawab perkataan dari Lindong, "Aku hanya tahu satu prinsip saja. Siapapun yang memiliki kepalan tangan yang paling besar dan memiliki kekuatan serta kelompok yang banyak, maka dia adalah pemenang yang sebenarnya dan dia berhak memiliki apapun yang dia mau." Lindong serta Xiaoyan pada saat ini masih terdiam di platform pelatihan itu, dan mereka benar-benar tidak berniat untuk meninggalkan tempat itu. Namun si Wang Kai pada saat ini masih terus saja mengoceh.
dia pun berkata pada Lindong, "Nak, aku sangat suka dengan kerja kerasmu. Hal yang kau lakukan itu, aku benar-benar mengapresiasinya. Tapi kamu jadi orang juga harus tahu diri. Jika tidak, maka kamu harus sesekali mencicipi metode yang aku terapkan." Dan masih sambil menatap Lindong, Wang Kai pada saat ini berkata dalam hati, "Aku hanya takut. Aku mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mungkin lebih baik dari Shikun di level Nirwana. Dan mereka adalah orang-orang dengan kekuatan Nirwana yang sangat menakutkan. Aku tahu tentang desas-desus itu dan juga gerakan dari orang-orang ini. Di sisi lain, aku memang tidak memiliki kekuatan yang nyata karena orang-orang itu telah berada di puncak Nirwana level 1. Meskipun diriku dan mereka memiliki sebuah celah, namun dinasti Langku memiliki lebih banyak orang daripada dinasti Moyan. Di tempat ini, aku telah membawa 8 orang yang sangat kuat dan aku berpikir, apa yang bisa dilakukan Lindong ini pada orang-orang kuat yang telah aku bawa? Hanya memikirkan hal ini saja, bahkan kekuatanku pasti di atas Lindong. Dan memiliki kekuatan yang mutlak adalah pemenang yang sebenarnya. Karena dalam sebuah hukum rimba, siapa yang kuat, dia akan memangsa yang lemah. Dan pada saat ini, Wang Kai itu kemudian berteriak pada Lindong, "Cepatlah, berikan kami keputusan." Dan tiba-tiba saja, sambil menunjuk Wang Kai dan dengan tatapan mata yang sangat tajam, Lindong pun pada saat ini berkata, "Aku hanya akan mengatakan satu hal. Kau dan juga anjing-anjingmu itu, pergilah dari tempat ini." Sontak kata-kata Lindong itu membuat Wang Kai terdiam dan dia merasa tidak percaya bahwa Lindong seberani ini. Di dalam hati, Wang Kai pun mengatakan, "Bocah ini, dia benar-benar tidak tahu diri." Dan sesaat kemudian, Wang Kai menunjukkan raut wajah yang sangat marah. Dia kemudian berkata pada Lindong, "Kamu benar-benar bodoh dan kamu telah mengucapkan sebuah keputusan yang sangat bodoh. Sepertinya aku perlu memberikan sedikit pelajaran padamu." Dan tidak lama kemudian, seluruh anak buah dari Wang Kai pun berteriak. Karena saat ini, Wang Kai berkata pada anak buahnya, "Tangkap bocah itu untukku, karena aku akan mengelupas kulitnya dan mematahkan tulang-tulangnya." Anak buah Wang Kai pun menjawabnya secara serempak, "Baik kakak senior." Dan akhirnya, pada saat ini pertempuran pun pecah. Wang Kai bersama dengan anak buahnya telah mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya dan mereka melesat secara cepat ke arah Lindong. Namun pada saat ini Lindong tidak berniat untuk menghindari serangan dari Wang Kai dan juga orang-orangnya ini. Bahkan dia memberikan kode pada Xiaoyan untuk tidak melakukan pergerakan dulu. Dan setelah itu, Lindong pun mengangkat tangannya. Seberkas cahaya putih dan juga hitam pada saat ini keluar dari tangan Lindong. Dan dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun melihat ke arah Wang Kai dan anggotanya. Kemudian dia mengatakan, "Aktifkan dunia yang melahap." Dan tiba-tiba saja, sebuah energi hitam pada saat ini meluncur ke arah Wang Kai dan juga anak buahnya. Hal ini membuat mereka semua menjadi sangat terkejut. Kemudian Wang Kai berteriak, "Apa ini?" Dan setelah itu, energi hitam yang dikeluarkan oleh Lindong yang merupakan dunia melahap pada saat ini telah mengurung kelompok dari Wang Kai. Mereka yang berada di dalam dunia yang melahap sekarang hanya bisa berteriak-teriak karena selama ini tidak pernah melihat kekuatan seperti ini. Dan kini Wang Kai pun mengatakan, "Apa ini? Kenapa semuanya menjadi hitam? Jabingan. Trik aneh apa yang telah dilakukan oleh bocah itu?" Lindong yang sambil mengendalikan dunia yang melahap. Dia pada saat ini melirik pada Xiaodiao yang ada di sampingnya. Kemudian Lindong mengatakan, "Xiaodiao, bisakah kamu menemukan formasi tersembunyi dari platform pelatihan kuno ini? Dan kemudian tolong aktifkan formasi itu." Xiaodiao pun menjawab perkataan dari Lindong, Oke. Setelah memberikan perintah pada Xiaodiao untuk menemukan formasi dari platform pelatihan ini, Lindong kemudian juga menyuruh Xiaoyan. Dia mengatakan, "Xiaoyan, sekarang kau boleh maju dan hajar mereka sampai mati." Mendengar perintah dari Lindong itu, Xiaoyan pun bergegas. Dia pun meluncur dengan membawa tongkat saktinya. Dan tidak hanya itu saja, Lindong kemudian mengangkat tangannya dan seberkas cahaya merah pada saat ini keluar dari tangan itu. Setelah Xiaoyan mendekati dunia yang melahap, cahaya merah yang dikeluarkan dari tangan Lindong pada saat ini juga meluncur ke arah dunia yang melahap itu. Dan kemudian Lindong berkata dalam hati, "Selanjutnya, aku juga akan menggunakan Rehan untuk menyapa kalian semua."
Dan kini, di dalam dunia yang melahap, semua orang dari dinasti Elang pun berteriak-teriak. Mereka pada saat ini mengatakan, "Sial, tempat ini telah menyedot seluruh energiku. Apa yang harus kita lakukan, kakak senior? Karena aku saat ini sudah tidak bisa bertahan lagi." Wang Kai pun berteriak pada juniornya, "Tenanglah, kalian jangan panik, karena kita semua akan segera mengambil tindakan. Apapun benda ini, ayo kita gabungkan kekuatan dan hancurkan tempat ini sesegera mungkin." Namun tiba-tiba saja, pupil mata dari Wang Kai pada saat ini mengecil, karena dia terlihat syok ketika melihat sesuatu yang datang padanya. Dan sesuatu itu ternyata adalah sebuah serangan yang telah diluncurkan pada tubuh Wang Kai. Dan hal itu dilakukan oleh Xiaoyan. Dia pada saat ini melakukan pukulan yang keras menggunakan tongkat saktinya. Hal ini sampai membuat tubuh Wang Kai bergeser mundur. Untung saja Wang Kai dengan cepat menangkis pukulan dari Xiaoyan itu. Jika tidak, maka tubuhnya pasti sudah terluka. Namun tidak berhenti sampai di situ. Pada saat ini, sebuah kepalan tangan muncul dari kegelapan dan menyerang kelompok dari Wang Kai. Mereka semua dihajar habis-habisan oleh kepalan tangan ini. Dan kini, semua orang yang berada di dalam dunia melahap. Mereka tidak bisa melihat apapun, karena hanya ada kegelapan di tempat ini. Wang Kai yang mendapatkan serangan yang tidak terlihat ini, dia pun kemudian berteriak pada Lindong, Lindong, kau jangan jadi tikus yang pengecut. Keluarkan kami dari tempat ini dan tunjukkan wajahmu. Kemudian kita akan bertarung 1 lawan 1. Namun dari luar dunia yang melahap, Lindong pada saat ini menjawab perkataan dari Wang Kai. Jika aku muncul, maka apa yang bisa kau lakukan? Sebelum Wang Kai menjawab perkataan itu, tiba-tiba saja sebuah kepalan tangan telah meninju pipinya. Hal ini sampai membuat gigi dari Wang Kai pun copot. Dan dia berteriak karena kesakitan. Yang ternyata tinjuan itu dilakukan oleh Xiaoyan. Hal ini sampai membuat tubuh Wang Kai terpental cukup jauh. Dia pun tidak bisa membalas serangan dari Xiaoyan dan hanya bisa berteriak-teriak saja. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kini sebuah serangan yang sangat panjang tiba-tiba saja meluncur ke arah Wang Kai. Dan hal itu diperkirakan adalah tongkat dari Xiaoyan. Sesaat kemudian, tongkat itu benar-benar memukul kepala dari Wang Kai yang banyak bicara. Dan pada saat ini, Wang Kai pun berteriak pada seluruh anggotanya, "Cepat kalian semua, keluar dari tempat ini!" Seberkas cahaya kemudian berhamburan di dalam dunia yang melahap itu. Dan tidak lama kemudian, kelompok dari Wang Kai pada saat ini telah berhasil meninggalkan dunia yang melahap. Lindong yang melihat kelompok dari Wang Kai itu kabur, dia kemudian tersenyum dan mengatakan, "Hanya dengan kemampuan seperti itu, namun kalian telah berani menjadi orang yang sangat sombong dan ingin mendominasi segalanya. Aku sampai tidak tahu harus berbuat apa pada kalian itu." Wang Kai yang sudah babak belur sambil kabur, dia melihat ke arah Lindong. Dan kini, Wang Kai pun berteriak, "Semuanya berkumpul dan aktifkan energi Yuan kalian, karena aku saat ini ingin menghabisi jabingan ini hari ini juga." Mendapatkan perintah seperti itu dari kakak seniornya, kini para junior dari dinasti Elang, mereka pun menurut dan segera mengaktifkan energi Yuan di tubuh mereka. Namun Lindong yang melihat hal itu sama sekali tidak menunjukkan rasa ketakutan, di mana pada saat ini di samping dari Lindong sudah berdiri Rehan dan juga Xiaoyan. Dan tiba-tiba saja butiran-butiran batu di tempat Lindong berdiri pada saat ini semuanya telah melayang. Dan kemudian terjadi sesuatu keanehan. Hal ini membuat Lindong bingung dengan apa yang terjadi. Yang ternyata bebatuan yang terangkat itu adalah karena efek dari formasi platform kuno ini yang telah aktif. Karena pada saat ini Xiao Diao telah berhasil menemukan formasi itu dan kemudian mengaktifkannya, sehingga pelindung untuk platform kuno ini benar-benar telah diaktifkan. Sebuah energi berwarna merah kali ini menyelimuti tempat itu. Kelompok dari Wang Kai yang melihat hal ini, mereka menutupi matanya karena merasa silau. Dan mereka saat ini mengatakan, itu adalah pelindung dari platform kuno. Karena melihat pelindung itu benar-benar menyilaukan mata, kelompok dari Wang Kai pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan rasa silau itu. Dan sesaat kemudian, junior dari Wang Kai pun berkata, "Kakak Wang Kai, mereka pada saat ini telah mengaktifkan formasi tersembunyi dari platform kuno itu." Wang Kai yang tidak terima karena pelindungnya telah diaktifkan, dia pun pada saat ini meluncurkan serangan ke arah Lindong. Dan Wang Kai
kemudian mengatakan, "Aku benci seperti ini." Dan tiba-tiba saja serangan yang diluncurkan oleh Wangkai itu benar-benar tidak bisa menembus pelindung dari platform kuno yang telah diaktifkan. Melihat serangannya tidak berdampak apapun, Wangkai kemudian berkata dalam hati, "Tidak mungkin, arai pelindung itu terlalu kuat dan hal itu tidak bisa dirusak sama sekali." Karena tidak bisa menerima hal ini dan juga tidak bisa berbuat apapun, Wangkai hanya bisa menahan kemarahannya dan dia pun berkata pada kelompoknya, "Tinggalkan aku sendirian di tempat ini. Aku tidak percaya bahwa Lindong itu tidak akan keluar dari tempat itu. Sekarang aku akan menunggunya sendirian di sini. Kalian semua pergilah dan beritahu sekutu kita yang berasal dari orang-orang dinasti Raja Batu. Saat ini aku benar-benar akan menunggu bocah itu sampai keluar. Dan kemudian aku akan memberinya sebuah hadiah yang sangat bagus." Hal ini dikatakan oleh Wangkai dengan penuh kemarahan karena pada saat ini wajahnya sudah babak belur, bahkan giginya juga sudah menjadi ompong. Hal itulah yang membuat Wangkai tidak akan melepaskan Lindong saat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah jika Lindong nanti telah keluar dari platform kuno, dia bisa menghadapi kekuatan Wangkai yang akan membawa sekutu mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 4. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di Sungai Pil Nirwana, tepatnya di dalam platform pelatihan kuno, yang pada saat ini tempat itu telah ada Lindong, Xiao Diao, dan juga Xiao Yan. Dan platform pelatihan kuno itu sekarang telah terselubungi oleh sebuah pelindung yang sangat kuat. Hal ini membuat Lindong serta Xiao Yan bisa berlatih di tempat itu. Setelah pelindung itu aktif, maka energi nirwana dari Sungai Pil Nirwana yang jarang muncul di tempat ini telah mencapai titik di mana orang-orang dapat menyerapnya dengan bebas. Dan di sisi lain, kelompok dari Wangkai yang berasal dari dinasti Elang tidak akan membiarkan Lindong keluar secara bebas. Xiao Diao kemudian melirik pada Lindong dan mengatakan, "Lindong, orang-orang itu sepertinya tidak mau menyerah." Dan kini, Lindong pun tertawa. Dia menjawab perkataan dari Xiao Diao, "Abaikan saja mereka. Yang paling penting, sekarang kita telah berada di dalam platform kuno ini dan telah mendapatkan perlindungan yang sangat kuat. Yang harus kita lakukan saat ini adalah bergegas untuk berlatih. Xiao Diao, mungkin kali ini aku akan sedikit merepotkanmu. Tolong jaga kita selama kita melakukan pelatihan." Setelah mengatakan hal itu pada Xiao Diao, kini Lindong mengeluarkan batu simbol pelahap di tangannya. Dan dengan cepat, Lindong serta Xiao Yan pada saat ini duduk bersila. Mereka pun memejamkan mata dan menyerap energi nirwana dari Sungai Pil Nirwana ini. Penyerapan mereka dibantu menggunakan batu simbol pelahap yang dapat mempercepat penyerapan itu sendiri. Xiao Diao yang melihat Lindong pada saat ini, dia berkata dengan lirih, "Aku sebenarnya sangat iri dengan mereka karena sekarang mereka mampu menyerap energi yang sangat melimpah ini. Sedangkan aku hanya bisa berkultivasi dengan memakan roh-roh hewan iblis. Dan itu pun efek yang aku peroleh sangatlah kecil. Jika aku benar-benar ingin mengembalikan kekuatanku seperti dahulu dan aku ingin berkembang dengan pesat, maka diriku ini harus segera memiliki tubuh fisik. Kali ini aku sangat berharap bahwa Lindong harus bisa mendapatkan pil pengubah hidup dan mati supaya diriku ini bisa dibangkitkan kembali. Dan setelah aku pulih, maka aku akan menuntut balas pada para jabingan itu. Apakah mereka berpikir bahwa mereka bisa menyembunyikan nafas dan juga wajah mereka? Dan seolah-olah Pangeran Martin Langit ini tidak tahu siapa mereka. Aku, Tuan Xiao Diao, ingin membuat mereka semua membayarnya berkali-kali lipat karena mereka telah berani melakukan sesuatu pada Pangeran Martin Langit ini. Dua hari telah berlalu dan pada saat ini banyak orang kuat yang telah datang ke Sungai Pil Nirwana dan mereka berencana untuk melakukan pelatihan di tempat ini. Namun karena energi nirwana di sini sangat berlebihan dan mereka juga mendapatkan penyerangan dari mayat roh Pil Nirwana, maka mereka tidak mungkin melakukan kultivasi di tempat ini. Namun orang-orang itu sadar pada saat mereka menemukan platform pelatihan yang tersembunyi, maka mereka semua akan mengarah pada tempat itu dan melakukan persaingan secara ketat.
Mereka pun bertarung satu sama lain hanya untuk mendapatkan satu platform pelatihan yang masih kosong. Dan pada saat yang sama, di luar platform pelatihan dari Lindong, pada saat ini telah banyak orang yang berkumpul dan melakukan pengepungan pada Lindong. Seorang pemuda berbaju hijau dengan ikat kepala dari tengkorak kadal. Dia pun berkata, "Wang Kai, apakah Lindong itu benar-benar berada di tempat ini?" Wang Kai yang pada saat ini pipinya ditambal menggunakan perban, dia pun berkata pada pemuda berbaju hijau itu, "Iya, aku melihatnya sendiri. Dia telah masuk ke dalam platform pelatihan itu. Kakak Chen-ku, bukankah kamu paling menyukai boneka roh karena kamu berasal dari dinasti mayat yang mati?" Kebetulan bocah Lindong itu pada saat ini memiliki boneka roh yang berada di tahap nirwana level 1 di tangannya. Jika kamu bisa mendapatkan boneka roh itu, maka pasti hal itu akan sangat membantu untukmu. Pemuda yang telah diketahui bahwa namanya adalah Chen-ku, dia pun tersenyum dan kemudian mengatakan, "Hah? Hanya boneka roh kelas 1? Namun aku juga mendengar bahwa bocah Lindong itu juga merupakan master simbol surgawi. Daripada mendapatkan bonekanya, maka aku lebih suka bertarung dengannya untuk beradu kekuatan." Dan kini, seorang pemuda berbaju hitam yang berada di samping Chen-ku, dia pun tertawa. Kemudian pemuda itu mengatakan, "Hei saudara Chen-ku, apakah dirimu itu masih memandang Lindong sebagai orang yang kuat? Bukankah pada saat ini kamu adalah master simbol surgawi yang berada di level pertama? Sedangkan Lindong, dia hanyalah master simbol surgawi biasa. Bagaimana bisa bocah Lindong itu dibandingkan dengan dirimu saat ini?" Chen-ku pun melirik pada pemuda berbaju hitam di sampingnya, dan dia pada saat ini mengatakan, "Hei Zheng Heizhu, kamu tidak perlu memuji seperti itu di depanku, dan kamu tidak boleh meremehkan Lindong. Bahkan bocah itu bisa melukai siswan. Selain itu, Lindong juga dikabarkan memiliki banyak kartu traf di tangannya, dan aku tidak akan dengan bodohnya pergi serta mencari masalah dengan bocah itu." Pada saat ini, Wang Kai atau yang disebut juga dengan Wang Lei mendengar perkataan dari Chen-ku itu. Wang Kai pun berkomentar, "Kakak, bocah itu memang memiliki beberapa kemampuan, tapi kita bertiga pada saat ini adalah seorang tahap nirwana yang berada di level 1. Selain itu, kita juga memiliki banyak ahli nirwana di bawah pimpinan kita masing-masing. Jika kita semua bergabung, sebanyak apapun kartu traf yang dimiliki oleh bocah Lindong, dia pasti akan gagal melawan kita dan tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Dan setelah itu, kita bisa membunuhnya. Boneka spiritual itu akan menjadi milikmu. Dan selain itu, yang paling penting adalah kita akan bisa menempati platform pelatihannya, dan kita bisa berlatih di tempat ini. Kita semua tidak perlu khawatir akan kekurangan pil nirwana, dan mungkin bahkan kita semua bisa menerobos kesengsaraan nirwana yang kedua." Dan kini, Xiao Dio masih mengawasi pelatihan dari Lindong serta Xiao Yan. Kemudian Xiao Dio berkomentar, "Lindong, apakah dia telah berhasil?" Karena pada saat ini, tubuh dari Lindong telah sepenuhnya berwarna emas karena dia telah berhasil mencapai tahap nirwana. Xiao Dio yang melihat hal ini pun, dia tertawa dan mengatakan, "Lindong, bocah itu benar-benar menakjubkan. Dia berhasil menyerap energi nirwana yang setara dengan 2 juta pil nirwana. Jika kabar ini sampai menyebar keluar, pasti itu akan menyebabkan kejutan dan juga keributan di mana-mana. Benar-benar bocah yang gokil. Hanya tahap nirwana saja sudah menghabiskan energi yang setara dengan 2 juta pil nirwana. Dia sangat keren." Tidak lama kemudian Lindong pun membuka matanya. Dia kemudian tersenyum dan mengatakan, "Akhirnya, aku sudah berada di tahap nirwana. Dan sekarang, biarkan aku mencoba kesengsaraan nirwana, karena aku sangat penasaran seberapa menakutkannya dirimu itu." Tidak lama kemudian, Lindong menaruh kedua tangan di depan perutnya, karena dia akan segera memicu kesengsaraan nirwana yang pertama. Secara perlahan, api nirwana di dalam tubuh Lindong pada saat ini telah menyala. Dan Xiao Dio yang melihat hal ini, dia pun berkata, kesengsaraan nirwana pertama. Namun hal lain yang sangat mengejutkan pun juga terjadi. Hal ini benar-benar membuat Xiao Dio terkejut. Dia kemudian mengatakan, ini adalah kesengsaraan angin dan petir. Karena sekarang di langit telah muncul sebuah angin yang berhembus dengan kencang dan juga petir yang menyambar-nyambar. Melihat penampakan seperti ini, Xiao Dio pun tidak bisa untuk tidak mengatakan,
Ini benar-benar kesengsaraan angin dan petir. Dan kesengsaraan ini adalah hal yang akan muncul ketika seorang master simbol surgawi akan mencapai level pertama. Lindong, bocah itu benar-benar memicu kesengsaraan nirwana dan juga kesengsaraan angin dan petir pada saat yang bersamaan. Aku benar-benar sangat ketakutan. Jika sampai dia gagal, maka konsekuensinya akan bisa menjadi bencana yang besar di dunia ini. Karena pada saat ini, Lindong benar-benar telah menantang maut. Bahkan kesengsaraan nirwana pertama saja sudah sangat menakutkan. Namun dirinya juga akan mengalami kesengsaraan angin dan petir, yang merupakan langkah yang harus dilewati sebagai seorang master simbol surgawi untuk bisa menaikkan levelnya. Dalam arti lain, jika sampai Lindong bisa melewati dua kesengsaraan ini, maka dirinya akan menjadi seorang nirwana level 1 dan juga master simbol surgawi level 1. Dan itu benar-benar kekuatan yang sangat mengerikan. Namun dalam sekejap pada saat ini Xiaodo bisa berhasil menekan rasa takutnya karena dia sudah sangat lama bersama dengan Lindong dan dia sudah benar-benar mengenal bocah itu. Sambil tersenyum, Xiaodo pun mengatakan, bocah itu memang benar-benar unik. Apa yang dia lakukan benar-benar berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Dan tidak lama kemudian, pada saat ini Xiaoyan telah keluar dari pelatihannya. Dia pun membuka matanya lebar-lebar. Dan seketika Xiaoyan terlihat sangat terkejut pada saat dirinya melihat Lindong saat ini. Xiaoyan kemudian berkata, "Kakak Lindong, apakah dia baik-baik saja?" Tanya Xiaoyan pada Xiaodio. Sambil melihat Lindong, Xiaodio pun menjawab perkataan dari Xiaoyan. Kau tidak perlu khawatir. Dua kesengsaraan yang muncul pada saat yang bersamaan ini memang benar-benar sesuatu yang sangat merepotkan. Tapi bocah ini bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Dia tidak akan mengambil bahaya jika dia merasa dirinya tidak mampu menghadapi bahaya itu, karena dia tidak akan mati dengan mudah. Dimana pada saat ini, Lindong masih terus saja mengalami dua kesengsaraan secara berturut-turut. Dan Lindong masih fokus untuk merasakan dua kesengsaraan itu. Hari-hari pun berlalu. Kelompok dari Wang Kai, Chen Ku, dan juga Zheng Heizu, mereka tidak pergi dari Sungai Pil Nirwana. Karena pada saat ini, mereka sedang menunggu Lindong untuk segera keluar dari pelatihannya. Sambil menunggu Lindong itu, mereka pada saat ini bermain kartu remi. Karena kemungkinan di zaman ini, belum ada teknologi dari slot yang bisa meningkatkan penghasilan mereka. Chen Ku kemudian berkata pada Wang Kai, kita sudah beberapa hari berada di tempat ini. Namun Lindong itu belum muncul juga. Apakah dia berencana untuk berkultivasi selama sisa hidupnya di dalam tempat itu? Wang Kai yang mendengar perkataan dari Chen Ku, dia pun menjawabnya, kakak Chen Ku, kau tidak perlu khawatir. Formasi pelindung dari platform pelatihan kuno itu memiliki batasan waktu, dan itu tidak berlaku untuk jangka panjang. Paling lama adalah 5 hari, dan kita akan segera melihat kemunculan dari bocah itu. Chen Ku yang mendengar penjelasan dari Wang Kai, dia pun membanting kartunya dan dengan tatapan yang sangat mengerikan, Chen Ku mengatakan, dan kita semua akan menangkap Lindong. Kita akan memastikan bahwa bocah itu akan mengalami tubuh yang babak belur. Wang Kai pun menjawab perkataan dari Chen Ku, benar sekali. Apa yang kau katakan itu, aku sangat setuju. Ketika saatnya tiba nanti, kita akan menangkap bocah itu. Dan terserah kakak Chen Ku saja bagaimana akan memperlakukan bocah itu. Setelah mengatakan hal itu, Wang Kai pun tersenyum pada Chen Ku dan menunjukkan gigi ompongnya. Chen Ku kemudian berkomentar, hei, jangan tersenyum begitu padaku. Gigimu ompong tahu, jelek sekali kau ini. Dan tidak lama kemudian, Chen Ku pun merasakan sesuatu. Karena pada saat ini, ada pergerakan dari pelindung platform pelatihan kuno. Sebuah cahaya terang muncul di tempat itu. Sambil meliriknya, Chen Ku mengatakan, apakah akhirnya dia keluar juga? Setelah Chen Ku berkata seperti itu, kelompok dari Wang Kai dan juga Zheng Heizu, mereka pun berdiri dan melihat platform pelatihan kuno dari Lindong. Dan tiba-tiba saja, Wang Kai pun tertawa dengan keras. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak sabar. Kemudian Wang Kai mengatakan, hahaha, anak itu, akhirnya dia datang juga. Di sisi lain, dalam hati Chen Ku mengatakan, aku akan membunuh bocah itu. Dan aku
akan mendapatkan harta bendanya. Dan kini, pelindung dari platform pelatihan kuno milik Lindong benar-benar telah terbuka. Kemudian, keluarlah suara dari dalamnya. Hei, kenapa kalian semua terlihat sangat senang? Beritahu aku, apa yang membuat kalian terlihat senang seperti itu? Biarkan diriku ini juga ikut bersenang-senang. Hal itu dikatakan Lindong sambil tersenyum. Dan kini, Lindong serta Xiaoyan, mereka berdua telah berganti baju karena sepertinya di dalam tas Qian Kun mereka berdua terdapat banyak stok baju yang telah mereka beli di pasar Malioboro. Wang Kai yang sudah menaruh dendam pada Lindong ketika melihat bocah itu telah muncul. Kali ini Wang Kai dengan tatapan mata yang sangat marah, dia mengatakan, "Kamu akan segera tahu apakah saat ini kamu harus tertawa ataukah menangis. Kakak Chen-ku, kakak Zheng Heizhu, ayo kita lakukan." Dan dengan cepat, pada saat ini Wang Kai, Chen-ku, serta Zheng Heizhu telah mengaktifkan energi Yuan di tubuh mereka. Mereka pun meluncur ke arah Lindong dengan cepat. Dan Chen-ku mengatakan, "Hei bocah Lindong, kami telah menunggumu untuk waktu yang lama." Sedangkan Zheng Heizhu, dia berkata dalam hati, "Kita bertiga akan memberikanmu satu pukulan yang bisa membuatmu langsung tewas." Sebuah energi Yuan yang berwarna ungu, hijau, dan juga kuning yang telah dikeluarkan oleh kelompok Wang Kai pada saat ini melesat dengan cepat ke arah Lindong. Namun hal itu tidak membuat Lindong ketakutan sama sekali. Bahkan dirinya juga tidak berniat untuk menghindar dari penyerangan ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah hal ini akan terjadi pertempuran yang sangat sengit? Karena kekuatan dari kelompok Wang Kai juga bukanlah kekuatan yang biasa-biasa saja. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qian Kun Season 7 episode 5. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini kelompok dari Wang Kai telah mengaktifkan energi Yuan di tubuh mereka dan melesat ke arah Lindong untuk melakukan serangan. Wang Kai pun memberikan aba-aba, "Ayo, kita serang dia." Namun di sisi lain, Lindong tidak menunjukkan rasa takutnya sama sekali. Dia pun pada saat ini akan menghadapi kekuatan dari Wang Kai, Chen-ku, dan juga Zheng Heizhu, di mana masing-masing dari mereka berada di tahap nirwana level 1 dan mereka bertiga lebih kuat daripada si Xuan. Xiaoyan yang tidak ingin Lindong terluka, dia pun pada saat ini akan segera maju. Namun tiba-tiba saja Lindong mengangkat tangannya sebagai pertanda bahwa dirinya sendiri yang akan menghadapi mereka. Dan kini Lindong berkata pada Xiaoyan, "Xiaoyan, kau tidak perlu maju. Ini adalah urusanku. Biarkan aku yang menangani mereka bertiga sendirian." Semua orang yang melihat dan juga mendengar kata-kata dari Lindong itu, mereka pun terkejut dan kemudian mengatakan, "Lindong, orang ini sebenarnya ingin berurusan dengan 3 orang itu sendirian. Dia benar-benar berani." Padahal masing-masing dari mereka lebih kuat daripada si Xuan. Wang Kai yang sudah bernafsu untuk membunuh Lindong pada saat ini, dirinya sudah mengangkat tangan dan kemudian berkata dalam hati, "Lindong, karena kamu telah datang sendirian untuk menjemput kematianmu, maka aku akan segera memberikan kematian yang kau inginkan. Aktifkan cakar elang pembelah gunung." Dan di sisi lain, Chen-ku juga sudah mengaktifkan energi Yuannya. Dia pun pada saat ini membentuk segel dan memanggil teknik mayat kegelapan. Sedangkan Zheng Heizhu sendiri, dia juga sudah mengaktifkan teknik beruang yang mendominasi 8 kepulauan. Dan dengan santainya, kini Lindong mengangkat tangan. Dia pun mengeluarkan sebuah cahaya merah dari tangan itu. Ketika kelompok dari trio Wang Kai sudah mendekat, bibir dari Lindong pun sedikit tersenyum. Dan akhirnya, Lindong pun membuka jari telunjuknya. Kemudian dia mengatakan, "Keluarlah, jari pemenjara surgawi. Kalian semua, keluarlah secara bersama-sama." Ujung jari dari Lindong pun pada saat ini bercahaya karena dirinya telah memanggil jari pemenjara surgawi. Kelima jari yang keluar bersamaan itu disebut dengan jari yang menahan langit dan bumi. Chen-ku dan juga Zheng Heizhu yang melihat kekuatan dari Lindong, dirinya terlihat sangat ketakutan. Kemudian Chen-ku mengatakan, ini adalah kekuatan tahap nirwana level 1. Sedangkan Zheng Heizhu,
dia tidak berkomentar apapun. Namun trio Wangkai yang telah melihat kekuatan dari Lindong itu, mereka tetap tidak mau menyerah dan melanjutkan untuk melakukan penyerangan. Karena pada saat ini, Wangkai sendiri mengatakan pada dua rekan lainnya, "Kalian jangan panik, kita bisa mengalahkannya." Dan dia tidak akan mampu melawan kekuatan gabungan kita. Namun pada akhirnya, ketika trio Wangkai masih nekat untuk melakukan serangan, kelima jari yang telah dipanggil Lindong kini menghantam tubuh mereka semua. Dari hantaman itu Wangkai terlihat sangat kesakitan. Bahkan dia pada saat ini juga sampai memuntahkan darah. Tubuh Wangkai pun terdorong oleh jari milik Lindong. Dia benar-benar tidak percaya. Kemudian mengatakan, "Apa?" Dan kini, akibat serangan dari jari pemenjara surgawi yang telah dikeluarkan oleh Lindong, kelompok trio Wangkai pun telah kalah dan tubuh masing-masing terbaring di tanah. Karena sejatinya, tubuh mereka telah dihantamkan ke tanah oleh jari pemenjara surgawi milik Lindong, di mana dari hantaman jari itu sendiri, pada saat ini meninggalkan bekas di tanah itu. Semua orang yang melihat pertarungan ini benar-benar tidak percaya. Dengan wajah cengohnya, mereka semua pun berkomentar, 3 orang berkekuatan tahap nirwana level 1. Mereka telah dipukuli seperti itu dengan hanya satu gerakan saja oleh Lindong. Ini benar-benar menakutkan. Dan kini, raut wajah dari Wangkai, dia pun terlihat sangat ketakutan. Kemudian Wangkai pun berteriak, "Lindong, apa yang ingin kau lakukan?" Lindong yang pada saat ini meluncur ke arah Wangkai. Dia pun menjawab perkataan dari orang itu. Kamu bertanya-tanya apa yang ingin aku lakukan. Aku kasih tahu ya. Jangan lupa join live ya. Jangan lupa like dan komen ya. Awas kalau nggak di like ya. Nanti aku gigit ya. Sambil menatap tajam ke arah Wangkai, Lindong pun menjawab perkataan dari Wangkai itu. Karena kamu sangat suka membuli orang lain, maka pada saat ini aku ingin mencoba melakukan bully padamu. Biar kamu merasakan betapa nikmatnya dibully itu. Karena merasa dirinya sudah terpojok dan tidak bisa melakukan perlawanan pada Lindong, pada saat ini Wangkai pun dia tiba-tiba berteriak, "Kakak Shikun, apakah kamu masih tidak ingin menunjukkan dirimu?" Tidak lama kemudian, seberkas cahaya ungu keluar dari langit. Lindong yang melihat hal itu pun matanya menunjukkan sebuah keterkejutan, di mana pada saat ini sebuah serangan dari cahaya ungu itu meluncur ke arah Lindong. Dan serangan dahsyat benar-benar telah menghantam tubuh Lindong. Hingga pada saat ini, wujud Lindong sendiri tidak terlihat karena dirinya telah berada di dalam cahaya ledakan yang diakibatkan oleh serangan dari cahaya ungu tadi. Dan pada saat ini, sebuah kepulan asap muncul di tempat Lindong. Dirinya kini masih berdiri tegak sambil memegang tombak tulang buaya. Karena pada saat serangan cahaya ungu meluncur ke arah Lindong, dengan cepat dia pun memanggil tombak tulang buaya itu untuk menangkis serangan yang akan mengenai dirinya. Lindong pun kini menatap tajam ke arah Shikun. Dan dia kini berkata, "Shikun, apakah akhirnya dia telah lolos dari kesengsaraan nirwana yang kedua?" Karena pada saat ini, Lindong merasakan kekuatan yang dahsyat muncul dari tubuh Shikun, di mana aura yang dikeluarkan dari tubuh Shikun sendiri memang telah berbeda daripada saat pertama dia bertemu dengan Lindong. Yang kini, Shikun yang memiliki dendam pribadi pada Lindong, dia pun menatap tajam ke arah bocah itu. Semua orang yang berada di tempat itu ketika mereka melihat Shikun, mereka pun tertawa dan berkata, mereka adalah dinasti Moyan. Wah, ternyata Shikun sudah berada di tahap nirwana level 2. Di wilayah barat laut ini, eksistensi seperti itu sudah merupakan eksistensi peringkat pertama. Shikun memang jenius. Tidak lama kemudian, kelompok dari Shikun pun mendekati kelompok dari Wangkai. Dan orang-orang yang melihatnya kali ini mengatakan, ini pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus hari ini. Dan kita akan mendapatkan tontonan yang luar biasa. Namun ada orang lain yang berkomentar, tapi kau jangan lupa, Lindong juga bukan orang yang bisa diremehkan. Jika keduanya bertarung satu sama lain, maka kita belum tahu siapa yang akan mati di antara mereka. Lindong yang masih tidak takut melihat kekuatan dari Shikun meskipun dia telah meningkat tajam. Dirinya pada saat ini masih berdiri tegak dengan memegang tombak tulang buaya surgawinya. Karena Lindong benar-benar akan menghadapi Shikun. Hal ini telah menjadi perbincangan dari banyak orang. Karena sebagian orang ada yang mendukung kelompok Shikun, dan sebagian orang lagi ada yang mendukung Lindong.
Sikun pada saat ini berdiri di hadapan Lindong dan dia menatap tajam ke arah bocah itu kemudian mengatakan, "Lindong, aku tidak menyangka bahwa dirimu dalam 2 hari ini benar-benar telah menembus level Nirwana dan kamu juga telah melewati kesengsaraan Nirwana yang pertama." Sontak kata-kata dari Sikun itu membuat Siswan menjadi kaget. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ternyata Lindong telah melampaui dirinya. Mendapatkan ucapan seperti itu dari Sikun, Lindong pun kini tersenyum dan dia mengatakan, "Tapi kau juga telah selamat dari kesengsaraan Nirwana yang kedua hanya dalam 2 hari saja. Dan kamu juga benar-benar mengejutkan diriku." Tatapan mata dari Sikun semakin menajam ke arah Lindong. Dia pada saat ini lalu berkata, "Lindong, jika aku tidak menyelesaikan masalah denganmu sesegera mungkin, maka diriku setiap malam tidak akan bisa tidur nyenyak." Dan dengan tatapan mata yang tajam pula, Lindong menjawab perkataan dari Sikun, "Begitu juga denganku." Di sisi lain Chen Ku dan juga Zhang Heishu, mereka pun berdiri dari tempatnya terbaring dan Chen Ku pun berkata, "Lindong, sebenarnya dia sekuat itu." Zhang Heishu kemudian menimpali perkataan dari Chen Ku, "Iya, aku juga tidak menyangkanya. Bagaimana bisa kita menyinggung orang yang begitu mengerikan seperti Lindong?" Dan dengan cepat, tatapan mata dari Chen Ku serta Zhang Heishu, mereka pun melihat ke arah Wang Kai. Dan kini mereka berdua mengatakan, ini sebenarnya adalah salah orang itu. Wang Kai yang ditatap tajam dengan penuh kemarahan oleh Chen Ku dan juga Zhang Heishu, dia pun berkata dengan lirih, "Hei, kenapa kalian berdua menatapku dengan raut wajah yang marah seperti itu? Kalian berdua benar-benar pengecut. Kalian berani datang ke sini hanya untuk mendapatkan harta karun milik Lindong. Tapi sebenarnya kalian tidak memiliki keberanian untuk melawan Lindong. Aku benar-benar telah salah memilih partner kali ini." Dan setelah itu, Wang Kai pun melihat ke arah Lindong dan dia mengatakan, "Sial, kali ini aku sudah tidak mungkin untuk mengalahkan Lindong. Karena sekarang aku sudah benar-benar bukan lawannya lagi. Hal ini pasti tidak akan mudah untuk dihadapi." Karena sudah tidak bisa menahan amarahnya dan ingin segera menyelesaikan dendam di antara mereka berdua, kini Sikun dengan cepat mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya. Sebuah cahaya ungu yang sangat terang dan juga dengan aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Sikun. Dia pada saat ini berteriak pada Lindong, "Meskipun dirimu telah membuat kemajuan dan membuatku sangat terkejut, tapi hari ini adalah akhir bagimu. Aku sekarang akan memberikanmu kematian." Semua orang yang melihat Sikun kemudian berkomentar bahwa pertarungan ini akan segera dimulai. Melihat Sikun yang mengeluarkan aura mengerikan dari dalam tubuhnya, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dan dengan tatapan yang biasa saja, Lindong pada saat ini mengangkat tangan dan dia mengatakan, "Lakukan saja kalau kau bisa, dan biarkan aku melihat seberapa besar kepercayaan dirimu itu." Sikun yang dengan raut wajah mengerikan, dia pun kini menjawab perkataan dari Lindong, Lindong, hari ini kau akan menyesali kata-katamu." Setelah mengatakan hal itu, Sikun benar-benar telah memulai pertarungan. Semua orang yang melihat hal itu pun kemudian berteriak, "Ayo kita harus menjauh dari tempat ini, jangan sampai kita terkena efeknya." Dan sekarang, Sikun telah melangkahkan kakinya, dia pun melesat cepat ke arah Lindong. Dan setelah itu, Sikun sudah berniat untuk melakukan pukulan pada Lindong. Namun Lindong sendiri juga tidak takut pada Sikun dan dia menahan pukulan dari Sikun itu. Yang pada akhirnya, pertarungan sengit di antara mereka berdua pun terjadi. Kali ini, Lindong benar-benar bisa melandingi kekuatan dari Sikun. Semua orang yang menyaksikan pertarungan ini pun berkomentar, "Lindong, ternyata dia benar-benar orang yang luar biasa. Dan dia bisa bertarung seimbang melawan Sikun. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan untuk kita semua." Karena merasa pertarungan fisik tidak bisa mengalahkan Lindong, kini Sikun mulai mengangkat tangannya dan dia mengeluarkan sebuah energi yang sangat mengerikan dari tangan itu. Kemudian Sikun mengatakan pada Lindong, "Kemampuanmu cukup bagus juga, tapi aku ingin melihat apakah tubuhmu berani untuk menahan serangan dari pedangku ini." Setelah mengatakan hal itu, sebuah pedang dengan aura berwarna ungu kini tiba-tiba keluar dari tangan Sikun. Dan ini adalah pedang kehidupan. Lindong yang tidak takut sama sekali dengan senjata yang telah dikeluarkan oleh Sikun itu, dia pun kali ini mengeluarkan tombak tulang buaya surgawi miliknya dan berkata pada Sikun, "Apa kau bodoh? Kenapa aku harus menggunakan tubuhku untuk menahan serangan dari pedangmu itu?" Yang pada akhirnya, dengan menggunakan senjata pedang kehidupannya, kini Sikun benar-benar telah menyerang Lindong.
Dan di sisi lain, Lindong juga menahan serangan pedang milik Shikun itu menggunakan tombak tulang buaya surgawi. Orang-orang yang melihat pertarungan ini, mereka pun berkata, betapa sombongnya Lindong itu. Dia sebenarnya telah berani memprovokasi Shikun dan membuatnya marah seperti ini. Tapi meskipun Shikun menyerang dengan pukulan yang sangat keras, hal itu tampaknya tidak memiliki efek besar pada Lindong. Karena Lindong juga tidak terlihat kesakitan. Dan sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang panjang. Karena pada saat ini, perang senjata pun telah dilakukan oleh Shikun dan juga Lindong. Dan keduanya juga sama-sama terlihat seimbang. Di antara pertarungan ini, belum terlihat siapa yang akan kalah. Sambil menghadapi serangan dari Shikun, tatapan mata Lindong pun menajam dan dia berkata dalam hati, kali ini benar-benar terlalu sulit jika aku harus melukai tubuh Shikun dengan pertarungan seperti ini. Shikun yang sadar bahwa serangan senjatanya juga tidak mempan pada Lindong. Dia pun pada saat ini telah menarik kembali senjatanya itu. Dan Shikun menyatukan telapak tangan di depan dadanya. Sebuah cahaya emas pun keluar dari tangan itu. Dan kini, aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Shikun. Kemudian Shikun mengatakan, Lindong, kau jangan berpikir bahwa hanya dirimu saja yang memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Karena hari ini, aku juga akan menunjukkan seni bela diri terbaik dari dinasti Moyanku. Dan kesombonganmu itu yang telah lama berada di dalam dirimu harus segera berakhir di tempat ini hari ini juga. Hal itu dikatakan Shikun sambil tersenyum karena pada saat ini dirinya akan memanggil seni bela diri manifestasi tingkat tinggi dari dinasti Moyan, di mana seni bela diri itu sendiri jika digabungkan dengan kekuatan nirwana level 2 dari Shikun pasti akan menimbulkan efek yang sangat mengerikan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong mampu menghadapi seni bela diri manifestasi tingkat tinggi dari Shikun yang akan dia keluarkan dengan energi nirwana level 2-nya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.